Persaingan Proliga kembali memanas. Secara mengejutkan, Jakarta Livin Mandiri gagal melaju ke babak Final Four. Namun alih-alih menyoroti evaluasi tim, sorotan justru tertuju pada sang kapten, Yola Yuliana, yang merasa tersindir dan melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menyebut timnya bukan kalah dari Jakarta Pertamina Enduro maupun Megawati Hangestri. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa Pertamina hanya menang untung saja, hingga bisa menembus Final Four. Di sisi lain, drama tak kalah panas datang dari Tisha Amalia. Ia dikabarkan menyesal telah bergabung dengan Livin setelah tim tersebut gagal melangkah ke 4 besar. Tisha bahkan disebut meminta maaf kepada para pendukung Pertamina, mengakui telah berkhianat dan memohon kesempatan untuk kembali membela tim lamanya. Benarkah demikian? Berikut ulasan selengkapnya. Kita memang gagal melaju ke Final Four, tapi ingat kita kalah bukan karena Pertamina loh ya. Kalau Pertamina mah kita masih bisa mengatasi. Mereka masuk Final Four hanya menang untung saja sih. Kalau kualitas mah sudah jelas. Jujur saya menyesal masuk Livin Mandiri. Di saat saya masuk malah gagal melaju ke Final Four. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada pendukung Pertamina. Jika boleh saya akan masuk Pertamina lagi, please. Ajang Proliga kembali memanas bukan hanya karena persaingan di lapangan, tetapi juga drama panas di luar pertandingan. Kegagalan Jakarta Livin Mandiri melaju ke babak Final Four memicu polemik baru setelah salah satu pemainnya, Yola Yuliana, melontarkan pernyataan kontroversial yang menyeret nama Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam laga lanjutan kompetisi, Livin Mandiri harus mengakui keunggulan Jakarta Electric PLN dengan skor telak 3-0. Kekalahan ini memastikan Livin gagal mengamankan tiket ke Final Four dan harus rela mengakhiri perjuangan mereka lebih cepat musim ini. Hasil tersebut sontak mengejutkan publik, mengingat sebelumnya Livin digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat penantang gelar. Usai pertandingan, Yola disebut-sebut tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam pernyataan yang beredar luas, ia secara angkuh menyebut bahwa kemenangan Pertamina musim ini hanyalah untung saja. Bahkan ia menambahkan, kalau lawan Megawati mah kita menang, seolah menegaskan bahwa kekalahan Livin bukan karena kualitas lawan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari para penggemar voli nasional. Banyak yang menilai komentar itu tidak sportif. Terlebih Megawati tengah tampil konsisten bersama Pertamina. Di sisi lain, keputusan Tisha Amalia yang sebelumnya didepak dari Pertamina dan memilih bergabung dengan Livin Mandiri kini menjadi bahan perbincangan. Dalam narasi yang berkembang, Tisha disebut ingin membuktikan diri dan meredupkan dominasi Megawati. Namun takdir berkata lain. Sejak kedatangannya, Livin justru gagal menembus Final Four. Banyak pihak menilai situasi ini ironis karena absennya Livin dari babak 4 besar otomatis membuat Tisha tak akan tampil di fase krusial tersebut. Spekulasi pun bermunculan bahwa Tisha kini dikabarkan ingin kembali memperkuat Pertamina. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub terkait isu tersebut. Drama ini menambah bumbu panas dalam lanjutan Proliga musim ini. Persaingan yang awalnya hanya terjadi di dalam lapangan kini melebar menjadi adu pernyataan dan sindiran. Apakah ini benar-benar rivalitas personal atau sekadar luapan emosi akibat kegagalan? Publik voli tanah air tentu menantikan kelanjutan kisah panas ini di musim mendatang. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan media Korea Selatan setelah secara tegas membantah rumor kepulangannya ke negeri ginseng. Isu tersebut mencuat di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depan karier sang opposite hitter usai tampil bersama tim nasional Indonesia di SEA Games 2025. Rumor itu berkembang setelah muncul kabar yang menyebut Megawati akan kembali meramaikan Liga Voli Korea, KOFO V-League, musim 2026 sampai 2027. Nama pemain andalan Indonesia tersebut kembali dikaitkan dengan kompetisi voli paling bergengsi di Korea Selatan, tempat ia pernah mencatatkan prestasi gemilang bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Spekulasi mengenai comeback Megawati semakin menguat setelah sejumlah media Korea mengaitkan penampilannya di SEA Games 2025 dengan potensi kembalinya ia ke V-League.
Penampilan konsisten dan daya gedor tinggi yang ditunjukkan Megawati bersama Timnas Indonesia dinilai masih sangat relevan dengan kebutuhan klub-klub Korea Selatan. Isu tersebut pertama kali disinggung oleh kantor berita ternama Yonhap News yang menyebut Megawati berpeluang kembali bermain di Korea Selatan. Dalam laporannya, Yonhap News bahkan menyebutkan kemungkinan Megawati kembali berseragam Red Sparks dan berpotensi menjadi rekan setim Yeom Hye-seon, setter sekaligus figur sentral klub tersebut. Dalam laporan itu, Yeom Hye-seon disebut akan berstatus bebas transfer setelah musim berakhir. Situasi tersebut membuka ruang spekulasi luas terkait perombakan komposisi tim Red Sparks untuk musim mendatang. Korea Selatan sendiri memiliki tempat khusus dalam perjalanan karier Megawati Hangestri Pertiwi. Selama 2 musim membela Red Sparks pada periode 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025, pemain asal Jember, Jawa Timur itu mencatatkan perkembangan signifikan baik secara teknis maupun mental bertanding. Pada musim pertamanya, Megawati sukses membantu tim asuhan Ko Hee-jin menembus babak playoff untuk pertama kalinya setelah penantian panjang selama 7 musim. Prestasi tersebut menjadi titik balik bagi Red Sparks. Tidak berhenti di situ, performa impresif Megawati berlanjut pada musim kedua. Ia menjadi salah satu pilar utama saat Red Sparks melangkah hingga final playoff Liga Voli Korea, pencapaian yang kembali mengangkat nama klub sekaligus mempertegas reputasi Megawati sebagai oposisi berkelas internasional. Setelah menyelesaikan kiprahnya di Korea Selatan, Megawati memutuskan pulang ke tanah air. Ia memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada ajang Proliga 2025 serta membela Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2025. Keputusannya tersebut memperlihatkan komitmen Megawati untuk terus berkontribusi bagi perkembangan voli nasional. Tak hanya itu, Megawati juga sempat mencoba peruntungan di Eropa dengan bergabung bersama Manisa BBSK, klub kasta kedua Liga Voli Turki. Namun, kontrak tersebut diputus lebih awal lantaran Megawati memilih memprioritaskan panggilan tim nasional Indonesia jelang SEA Games 2025. Keputusan itu terbukti tepat. Megawati kembali menjadi andalan utama timnas Indonesia dan berperan penting dalam mempertahankan tradisi medali perunggu di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara tersebut. Usai turnamen, rumor mengenai kepulangannya ke Liga Voli Korea kembali menguat. Yonhap News dalam artikelnya yang terbit pada 17 Desember menyebutkan bahwa kabar tersebut bersumber dari agen Megawati yang tidak disebutkan namanya.